Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Syura, Wakil Ketua Dewan Syariah, dan Wakil atau yang mewakili Dewan Pengawas Keuangan, beserta para asatidah, ustadzah, dan para undangan, dan yang mulia yang khusus Bapak Ketua Tim Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Bakri SEME. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan sharingnya pada sore hari ini. Asatidzah dan ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen yang sangat berbahagia walaupun waktu sangat terbatas. Saya merasa kesulitan mencari apa yang sebetulnya kita bincangkan pada sore hari ini. Waktu yang sempit, dan kita ingin di akhir acara seperti ini ada waktu untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala menjelang berbuka puasa. Tetapi ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Dalam satu riwayat dikatakan yang bertanya itu adalah seorang Arabi, seorang Arab pedalaman. Walaupun dalam versi yang lain disebutkan bahwa sekelompok sahabat yang bertanya. Yang penting dari situ bahwa pertanyaannya berkaitan dengan posisi Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Dan riwayat itu dikatakan, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ini di sini dulu kita coba amati rangkaian pertanyaan ini. Jadi rupanya ini kalau benar bahwa yang bertanya adalah seorang Arabi, ini luar biasa. Etika yang sangat tinggi yang dipegang oleh seorang Arabi ini. Walaupun kebanyakan kita tahu bahwa Arabi biasanya pertanyaannya itu lugu. Sehingga sebahagian sahabat merasa gembira kalau hadir majelis Rasulullah dan ada Arabi yang hadir, karena bertanyanya tidak tanggung-tanggung. Kadang-kadang pertanyaannya agak lugu dan lucu, tetapi membawa hikmah yang banyak. Namun dalam konteks ini, Arabi ini bertanya dengan pertanyaan yang sungguh luar biasa, penuh dengan etika dan adab kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dikatakan, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi. Apakah Rabb kita dekat sehingga kita cukup bermunajat saja? Fanunajihi, kata nunajihi, atau amba'idun fanunadihi, atau Allah itu jauh, Rabb kita itu jauh sehingga perlu kita memanggilnya dengan istilah, dengan menggunakan an-nida. Nah, ini pelajaran penting dari sini bahwa begitu tingginya nilai etika yang dipegang oleh seorang Arabi yang bertanya ini. Sayangnya di masyarakat kita ada orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi, tetapi etikanya masih jauh daripada etika dari yang digambarkan oleh sahabi Arabi tadi ini. Di sini katakan, apakah Rabb kita dekat atau jauh? Ketika Rasulullah mendengarkan pertanyaan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawabnya, bahkan terdiam.
hingga turun wahyu kepada beliau sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan A'rabi tadi kepadanya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Luar biasa. Ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh A'rabi tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis tersebut. Jika engkau ditanya tentang diriku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku maha mengabulkan permohonan doa seseorang yang berdoa jika berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka memenuhi seruanku dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar kiranya mereka mendapatkan petunjuk. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sisi posisi ayat ini dalam urutan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, kita tahu bahwa ayat ini berada pada konteks ayat-ayat yang berbicara tentang ahkamus shiyam. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, lalu lanjut seterusnya tiba pada ayat ini. Lalu dilanjutkan lagi kembali tentang ayat-ayat yang berbicara tentang ahkamus shiyam. Ya. Uhilla lakum lailatus shiyamir rafathu ila nisaikum dan seterusnya. Syahidnya bahwa ayat ini berada pada konteks ayat-ayat yang berbicara tentang ahkamus shiyam. Lalu pertanyaannya, apa hubungan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya dan ayat-ayat yang sesudahnya yang berbicara tentang ahkamus shiyam? Secara sepintas, ayat ini tidak berhubungan dengan ahkamus shiyam. Tetapi apa hikmahnya kemudian ayat ini terletak pada ayat-ayat yang berbicara tentang ahkamus shiyam? Oleh para ulama tentu dianalisa, dicari hubungannya. Lalu ditemukan bahwa sesungguhnya ini memberi isyarat bahwa di dalam melakukan rangkaian ibadah puasa, salah satu amalan yang seharusnya diperbanyak oleh seorang hamba adalah banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam momen-momen berpuasa ini ada momen-momen di mana doa seseorang yang berpuasa terjamin dikabulkan. Nah, ini hikmahnya. Karenanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam menjelaskan ayat ini, salah satu poin yang beliau stressing bahwa ayat ini ketika disebutkan dalam posisi yang berhubungan dengan ahkamus shiyam, ini ada isyarat sekaligus merupakan petunjuk dan motivasi bagi kita untuk memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, utamanya pada dua hal, pada dua kondisi. Yang pertama yang beliau sebutkan ketika Ramadan ini sudah berakhir, sudah sempurna. Karena ini ayatnya secara khusus berhubungan dengan itu. Lalu beliau sebutkan yang kedua adalah di saat menjelang berbuka puasa. Karena di saat menjelang berbuka puasa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa di saat berbuka puasa memiliki peluang doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sangat baik untuk kebiasaan ini dilakukan saat-saat menjelang berbuka puasa. Yang kedua bahwa
di momen kita berpuasa di bulan Ramadan, di mana umumnya kita sebelum memasuki waktu fajar, kita bangun untuk santap sahur. Bagi orang yang memahami dan mengerti tentang keutamaan akhir malam, seharusnya tidak melewatkan waktunya hanya mengurusi sahurnya saja, tetapi menyiapkan waktunya untuk berdoa dan bermunajat pada Allah di waktu sahur tersebut. Sebab waktu sahur adalah bahagian daripada sepertiga malam yang terakhir, di mana di sepertiga malam yang terakhir ini, sekalipun bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi momennya kita memang terbangun. Secara umum orang yang berpuasa terbangun di waktu itu. Maka langkah yang perlu dilakukan sisa satu, menggunakan waktunya untuk bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Tidak hanya sibuk dengan urusan sahur saja. Karena di saat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, turun ke langit yang terendah. Turun ke langit yang terendah. Tentu kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya Allah turun. Tetapi Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun setiap malam ketika tersisa sepertiga malam. Ya, kalau kita berhitung sepertiga malam yang terakhir ini kurang lebih mulai dari jam 2 sampai kemudian terbit fajar. Karena kalau di negeri kita rata-rata malamnya itu adalah 11 jam. Terbenam matahari hingga terbit fajar itu dibagi 3. Sepertiga yang terakhir inilah yang masuk dalam kategori ini. Di mana di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yas'aluni fa'utih, wa may yad'uni astajibu lah, wa may yastaghfiruni aghfiru lah." Siapa yang memohon, meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan permintaannya. Siapa yang memohon doa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Dan siapa yang memohon ampunanku, niscaya aku akan ampuni. Hal-hal yang seperti ini, orang yang muwafaq tidak terlewatkan begitu saja. Memanfaatkan momen-momen tersebut, di mana di saat itu Allah dekat kepada hambanya dan menerima, mengabulkan doa-doa mereka. Yang lain, doa-doa yang masyru' ketika kita berpuasa di bulan Ramadan seperti ini, atau di bulan Ramadan seperti ini adalah pada saat kita hadir salat tarawih atau salat tarawih baik berjamaah ataupun yang munfarid. Di mana yang di masyru' di antaranya adalah kunutul witir. Kunut witir. Di mana ini adalah doa yang seharusnya bukan menjadi kebiasaan belaka bagi yang sudah terbiasa melakukannya, tetapi lebih daripada itu adalah kita menghayati doa yang dibaca oleh imam lalu kemudian kita aminkan di dalam salat witir tersebut. Luar biasa. Ya, kalau doa yang singkat saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Al Hasan bin Husain radhiyallahu taala anhuma, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, maka doa itu selain memang unsur yang diharapkan adalah terkabulkannya, adalah nilai-nilai yang juga sekaligus tertanam di dalamnya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, ila akhir. Saya kira semua juga hafal. Luar biasa. Doa ini dimulai dengan Allahumma. Allahumma ini, ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah bentuk tabarruk kepada Allah dengan menyebutkan namanya lafzul jalalah, Allahumma.
Asalnya dia adalah Allah, dan ini lebih ideal, lebih utama ketimbang dengan ya Allah. Sekalipun berdoa dengan ya Allah juga boleh dan masyru'. Tetapi bedanya adalah bahwa Allahumma ini adalah bentuk tabarruk dengan nama Allah lafzul jalalah, dengan memulai dengannya. Sebab ketika kita memulai dengan ya Allah, maka yang dimulai adalah huruf nida. Ya Allah, bukan Allah yang kita sebut yang pertama, tetapi huruf nida. Namun ketika kita membaca Allahumma, maka yang kita baca adalah lafzul jalalah, nama Allah, Allahu. Kemudian ditambah dengan mim, ini adalah iwad, pengganti dari ya'un nida yang kalau di dalam bentuk yang lain dibaca ya Allah. Lalu kemudian diganti dengan Allahumma, mimnya di akhir itu disebut dengan mim al-iwad, pengganti dari huruf nida ya yang kalau dibacanya ya Allah. Syahid daripada di sini bahwa ketika kita berdoa di saat atau kita mengaminkan doa daripada imam di salat witir dalam di akhir tarwih kita pada malam-malam Ramadan, sembari kita mengaminkan, kita hayati Allahumma hdini fi man hadait. Ini juga luar biasa. Kita memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata para ulama, hidayah yang kita minta di saat itu adalah hidayah yang mencakup dua hal. Bagi kita tentu saja sebagai muslimin, sebagai mukminin, salah satunya kita sudah peroleh, yaitu hidayah al-irsyad. Tetapi yang kedua belum tentu kita dapatkan, yaitu hidayah taufiq. Kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Hidayatul ilmi wa hidayatul amal, atau istilah lainnya adalah hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Kadang-kadang seseorang sudah mendapatkan hidayah yang pertama, hidayatul ilm, hidayatul irsyad, tetapi belum tentu dia bisa mendapatkan hidayatul al-amal, hidayatul taufiq. Betapa banyak kita tahu keutamaan dari sebuah amalan, tetapi lagi-lagi kita tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya, sehingga berlalu waktu tidak kita manfaatkan untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Kita tahu keutamaan membaca Al-Quran, tilawatul Quran, tetapi sangat banyak waktu kita terbuang oleh hal-hal yang sesungguhnya mungkin manfaatnya ada, tetapi ketimbang dengan manfaat beramal dengan tilawatul Quran tadi, sangat jauh bedanya. Lagi-lagi karena hidayatul al-amal menjauh dari kita. Karenanya di dalam doa ini misalkan Allahumma hdini fi man hadait, atau kalau kita berjamaah Allahumma hdina fi man hadait, maka ini mencakup dua-duanya. Kita hayati bahwa kita memohon kepada Allah hidayah untuk mengetahui kebenaran dan hidayah untuk mengamalkan kebenaran. Karena tidak cukup dengan hidayah untuk mengetahui kebenaran lalu kemudian tidak mendapatkan hidayah untuk beramal. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat, asatidz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah-hikmah yang bisa kita contohkan. Tentu penjabarannya lebih luas dan lebih umum daripada yang dapat disampaikan pada kesempatan yang sangat terbatas ini, bahwa hubungan korelasi antara ayat yang disisipkan tadi di antara ahkamus siyam, momentum berdoa pada bulan Ramadan adalah momen yang seharusnya kita manfaatkan, terutama menjelang berbuka puasa, di saat kita sahur, bangun di akhir malam, dan juga pada saat kita salat tarawih, salat witir dipimpin oleh imam, mengaminkan dan meresapi doa imam yang membaca kunut witir tadi. Dan ini bahagian daripada keberkahan bulan Ramadan. Keberkahan bulan Ramadan.
Kita tahu bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak. Dan istilah syahrun mubarak ini sebetulnya pertama kali diperkenalkan oleh Nabi SAW. Jadi Ramadan mubarak atau syahrun mubarak itu pertama kali diperkenalkan oleh Nabi. Bahkan beliau menyampaikannya dalam konteks menggembirakan para sahabat. Sebelum memasuki bulan Ramadan, beliau mengatakan atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Jadi ini keberkahan Ramadan, berkah itu kata para ulama, berkah itu esensinya adalah kebaikan yang banyak. Kasratul khairi wa dawamuhu. Di mana berkah itu diketahui pada sisi kebaikan yang ada pada perkataan dan perbuatan yang kita lakukan, sekalipun sedikit tetapi dia membawa manfaat yang besar dan banyak. Itulah keberkahannya. Bulan Ramadan ini penuh berkah karena amalan-amalan kita di dalamnya memiliki banyak kebaikan, terutama pada sisi pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang wajib, yang sunnat saja luar biasa ganjarannya, apalagi yang wajib. Dan ini yang patut kemudian menjadi perhatian bersama kita, bahwa dalam beramal prinsip yang selalu prioritaskan adalah amalan yang wajib sebelum yang sunnat. Karena yang wajib ini memiliki tingkatan yang jauh lebih dicintai di sisi Allah ketimbang dengan yang sunnat. Para asatidz dan ustadz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup di sini, waktu kita sudah habis, dan semoga di detik-detik akhir sebelum berbuka puasa kita masing-masing bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.